Webinar Strategi Shifting Rumah Sakit dari Dominasi BPJS menuju Pasar Asuransi dan Pasien Umum. Tak lupa marilah kita sampaikan salam serta salawat kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya agar kelak kita di kemudian hari diberikan syafaatnya. Allahumma amin. Yang terhormat Dr. Suryo Patrianto Mars MKK, yang terhormat Bapak Okdi Hendrawan, dan yang terhormat peserta webinar Strategi Shifting Rumah Sakit dari Dominasi BPJS menuju Pasar Asuransi dan Pasien Umum. Marilah kita buka webinar pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri Bapak Ibu, bersama saya Putri Tisna dari CIH Academy yang akan memandu acara ini hingga nanti selesai. Dan ada pepatah berkata tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan dua narasumber kita di siang hari ini. Beliau adalah Dr. Suryo Patrianto Mars MKK, Senior Consultant of Health and Life Insurance, dan Bapak Okdi Hendrawan, beliau adalah Chief Strategy of Officer PT Unisia Medica Farma. Selamat siang, Dr. Suryo, Pak Okdi. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Bapak Ibu. Selamat siang. Selamat siang, Dok. Dokter Suryo. Oke, baik. Sehat Selamat siang, selalu. Pak. Iya, sehat-sehat. Sehat-sehat. Sehat selalu ya, Pak. Baik, baik. Untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu, langsung saja kita memulai acara webinar pada siang hari ini. Untuk sesi yang pertama, pemateri adalah beliau, Dr. Suryo Patrianto Mars MKK. Seperti tadi saya sampaikan, beliau adalah Senior Consultant of Health dan beliau adalah praktisi asuransi dengan pengalaman lebih dari 10 tahun. Monggo Bapak Dr. Suryo untuk menyampaikan materi di siang hari ini, Dokter. Terima kasih atas kesempatannya. Suara saya mudah-mudahan cukup jelas karena di sini hujan lebat. Suaranya Mbak nggak terlalu terdengar nih, mohon maaf. Oke Cukup dok, jelas ya, suaranya Mbak? di sini. Oke, terdengar jelas, Dokter. Oke. Tidak, supaya tidak terlalu lama, boleh mohon izin untuk saya share screen saja. Sebentar. Apakah sudah bisa dilihat, Mbak? Sudah, Dokter? Oke, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu, selamat siang Pak Okdi dan tim dari dari Oke. Jadi saya akan mulai. Mungkin begini. Sebelumnya saya mau kasih sedikit. Saya sudah punya banyak pengalaman di industri asuransi, TPA dan broker. Dan konteksnya dengan diskusi hari ini sebetulnya sharing saja ya, Bapak Ibu. Sharing saja. Jadi ini yang berhubungan erat dengan rumah sakit. Sebetulnya itu adalah asuransi kumpulan atau asuransi grup. Nah, asuransi grup itu kira-kira kalau kita mau melihat arahnya lebih kepada perusahaan gitu. Walaupun mungkin memang ada asuransi individu yang juga suka berhubungan dengan rumah sakit. Tetapi biasanya yang lebih sering atau B2B, model bisnisnya B2B itu lebih ke asuransi kumpulan. Oke. Ups.
Nah, ini kira-kira. Saya kecilin dulu. Ya, oke. Jadi proses kerjasamanya dengan provider itu, asuransi selalu menyebut eh, pelayanan kesehatan dalam hal ini rumah sakit, kemudian juga ada klinik dan klinik gigi, kemudian optik dan apotik itu adalah provider. Ini supaya bahasanya sama saja. Nah, biasanya itu rumah sakit menyediakan layanan kesehatan. Dalam Oh hal iya, ini saya terima kasih. ya boleh terus, mohon izin. Silakan dokter, Oke, dilanjutkan. ya. Jadi rumah sakit adalah provider untuk dalam kacamata asuransi yang memberikan layanan kesehatan. Sementara asuransi dalam hal ini adalah yang menanggung biayanya. Sedangkan untuk pasien itu peserta asuransi. Nah, di sini sebetulnya yang harus digarisbawahi adalah HRD-nya, Bapak Ibu. Karena HRD-nya itulah yang menjadi penentu untuk memilih asuransi mana dan memilih rumah sakit yang mana. Kemudian yang satu lagi pihak yang sebetulnya tidak langsung terlibat dengan Bapak Ibu di rumah sakit, tetapi justru memegang peranan penting. Namanya broker. Broker insurance ini sebetulnya tidak selalu dipakai oleh perusahaan, tetapi justru perusahaan besar dalam arti kata besar jumlah pesertanya, itu justru biasanya menggunakan jasa broker. Broker ini seperti konsultan dalam kacamata mereka. Selain memilihkan asuransinya mana, dia juga memberikan rekomendasi rumah sakit mana atau layanan kesehatan mana, rumah sakit mana atau layanan kesehatan mana yang direkomendasikan. Dan biasanya HRD perusahaan selalu menanyakan kepada konsultannya ini, dalam hal ini broker. Gitu. Nah, kemudian saya akan lanjut sedikit, mungkin sudah familiar Bapak Ibu melihat alur ini. Saya sebetulnya memberikan yang secara umum, karena nanti ada variasi dari setiap asuransi dan setiap rumah sakit juga mungkin punya perbedaan. Secara umum harus ada verifikasi. Nah, verifikasi ini kalau di rawat jalan biasanya tidak bisa bisa tidak ada atau bisa juga sederhana. Nah, kalau mau melihat verifikasi yang lumayan komplit itu justru ada di rawat inap. Karena di rawat inap ini biasanya rumah sakit harus menghubungi eh, asuransi atau TPA dalam hal ini yang diberikan wewenang juga oleh asuransi untuk menjalankan operasionalnya. Nah, di sini akan ada persetujuan apakah disetujui atau tidak untuk diberikan layanan. Tetapi dalam eh, rawat jalan sebetulnya itu eh, dibuat sederhana, cukup menunjukkan kartu saja, begitu. Setelah mendapatkan pelayanan medis, biasanya rumah sakit mesti mengumpulkan dokumennya dan kemudian mengajukannya ke asuransi. Nah, nanti asuransi akan membuat analisis apakah layak bayar atau tidak. Nanti kita akan diskusi lebih lanjut dan setelah itu dilakukan pembayaran. Kurang lebih itu yang menjadi alur umum dari klaim. Nah, masalahnya sekarang saya akan masuk ke eh, COVID kemarin. Sebelum kira seperti itu, yang justru muncul setelah COVID mereda. Pasca pandemi itu, pasien dampaknya apa? Dampaknya adalah untuk klaim jelas rasio klaimnya meningkat. Rasio klaimnya meningkat. Terus hal yang terjadi lagi adalah mengakibatkan preminya naik. Sehingga perusahaan itu menanggung beban premi yang cukup tinggi. Ini terjadi di setelah 2022
kelihatan sekali di 2023 dan 2024 kemarin. Bagaimana dengan rumah sakit? Nah, rumah sakit ini saya terus terang akan menyoroti yang BPJS, yang non BPJS ya, yang banyak pasien non BPJS. Eh, Setuju atau tidak setuju, pasti mengalami peningkatan, peningkatan income lah untuk yang rumah sakit non BPJS. Kalau yang BPJS mungkin tidak terlalu ya, tidak terlalu berimpak. Nah, masalahnya saya kan kebetulan lama di asuransi, jadi kita melihat kami melakukan analisis gitu ya, dan dengan tim data science kita bisa melihat bahwa eh, sampai sejauh mana kenaikannya dari setiap rumah sakit, dari setiap diagnosis. Jadi itu kelihatan sekali bahwa akan ada peningkatan klaim lah, kalau kita ngomong bahasanya jadi satu di sini. Oke, bagaimana efeknya? Wah, udah jelas ya. Teman-teman, saya rasa dari tahun lalu eh, mulai merasa gitu. Karena saya juga banyak diskusi dengan teman-teman dari rumah sakit gitu. Kok sekarang susah ya kerjasamanya, pengajuan klaimnya, pembayarannya, banyak hal yang tidak seharmonis dulu lagi lah, kira-kira gitu. Hal itu sebabnya karena apa? Tidak lain tidak bukan karena memang efek yang tadi saya sudah cerita di depan. Ada peningkatan pelonjakan yang luar biasa dan kelihatannya teman-teman rumah sakit eh, kurang menyadari dalam hal ini efek ke belakangnya. Jadi sekarang kelihatan sekali asuransi itu melakukan pengetatan lah dalam prosedurnya. Terus selain itu juga dia melakukan evaluasi kerjasama dengan banyak provider. Di beberapa asuransi, eh, beberapa malah mulai memilih ya bahasa kerennya lah preferred hospital lah gitu ya. Jadi rumah sakit tertentu yang mereka mereka pilih gitu. Yang lainnya ada dua dua cara. Bisa tidak keluar dari list providernya, tetapi sebetulnya tidak banyak pasien yang ke situ, atau jelas-jelas mereka memutuskan atau membekukan kerjasamanya. Kenapa? Karena sebetulnya Bapak Ibu mungkin ada sudah yang mendengar bahwa efeknya luar biasa ke asuransi yang punya asuransi kesehatan. Bahkan ada beberapa asuransi yang mulai menutup divisi asuransi kesehatannya begitu. Karena memang pukulannya luar biasa gitu. Nah, hal inilah yang menyebabkan mereka ya semacam kayak defense defense mechanism lah untuk itu. Nah, kedepannya di gimana nih? Oke. Sebetulnya peluangnya justru bagus Bapak Ibu. Tergantung kita melihatnya bagaimana. Kalau eh, teman-teman tertarik untuk mengembangkan pasien-pasien yang non BPJS, baik itu asuransi maupun perusahaan, disinilah saatnya justru. Ya, kita eh, di sisi rumah sakit menurut saya harus membuat strategi yang bisa menjadi mitra buat asuransi. Beberapa hal mungkin sudah mulai dilakukan oleh rumah sakit. Cuma mungkin kalau menurut opini saya, banyak hal yang harus lebih didalami. Dari kami, dari sisi asuransi, inginnya sebetulnya mitra kami dalam hal ini provider, eh, punya kedalaman yang lebih dari sekedar diskusi atau sering bertemu. Banyak hal yang harus dilakukan. Misalnya pertama adalah terkait dengan proses verifikasi. Di situ ada hal-hal yang harus dikuasai dalam hal term condition atau eh, ketentuan-ketentuan polis. Kenapa? Kalau di depannya sudah beres, Bapak Ibu, klaim proses di belakangnya tuh tinggal input di sistem lah, kira-kira seperti itu. Nah, problemnya di depannya kurang mulus, dipaksakan dikirimkan, akhirnya
proses verifikasinya menyebabkan eh, banyak, ya saya mungkin akan bilang banyak diskusi lah, banyak diskusi. Nah, itu yang akan menyebabkan komentar dari teman-teman rumah sakit, wah klaimnya susah ya, gitu. Padahal sebetulnya kalau kita tahu bagaimana cara mengerjakannya, nah mungkin sebagai analogi, teman-teman pernah mengalami masa-masa di mana BPJS sulit, begitu. Kalau sekarang mungkin banyak rumah sakit yang sudah, oh udah bisa kok, udah tahu tip and tricksnya lah. Nah, mungkin kira-kira analoginya seperti itu. Sekarang saatnya lah untuk ke asuransi, lakukan itu. Begitu juga dengan ke perusahaan-perusahaan. Begitu ya. Nanti kita akan disampai diskusinya ke sana. Di beberapa hal, administrasi ini sebetulnya bisa disiasati dengan, ini salah satu aja lah, saya sedikit cerita. Ada di ChatGPT yang Plus, itu kebetulan yang untuk publik hanya bisa ChatGPT, yang lain belum ya, belum publish. Itu dia yang pakai custom ChatGPT itu kita bisa buatkan otomatisasinya. Sehingga contoh seperti tadi saya bilang, jenis-jenis polis tertentu, ketentuan-ketentuan tertentu itu bisa diinput ke dalamnya sehingga teman-teman bisa mengerjakannya dengan itu dengan lebih baik. Kalau diperlukan, bahkan bisa eh, kita berhubungan langsung dengan asuransinya. Cuma ini hubungannya dengan setiap asuransi berarti ya. Dibuat semacam bridging atau API begitu. Ada semacam kayak claim and partnership manager lah. Jadi semacam kalau mau dibuat aplikasi bridging saja bisa, bahkan kalau mau lebih advance di dalamnya kita masukkan AI-nya juga bisa, gitu. Itu jauh lebih bagus. Kenapa? Karena dengan itu banyak hal yang terselesaikan dari sisi administrasi, di sisi rumah sakitnya, dan kemudian di sisi asuransinya juga akan lebih mudah untuk memverifikasi sehingga, nah ini yang diharapkan oleh teman-teman rumah sakit tentunya, settlement pembayaran segera dilakukan gitu. Ada beberapa mungkin di sini punya pengalaman yang, oh kok asuransi ini lama banget ya, sudah sampai setengah tahun gitu kadang-kadang, kok belum dibayar. Nah itu ada banyak hal ya. Nah mudah-mudahan dengan yang tadi saya ungkap itu seharusnya bisa clear, bisa beres, bahkan makin harmonis tuh hubungannya. Karena semakin cepat klaim dibayar, semakin cepat juga teman-teman di rumah sakit untuk bersiap untuk pelayanan yang lebih baik lagi dan pasien-pasien barunya kan. Nah, oke. Ini yang tadi saya ungkap tadi sudah saya sampaikan fokus pada akurasi dan efisiensi. Sehingga di depan udah beres. Jadi di belakang teman-teman sudah bisa eh, mengembangkan hal-hal yang lain, tidak berhenti di administrasi. Karena ini mungkin sharing sedikit. Begitu terjadi dispute, begitu terjadi masalah, langsung biasanya akan merefer kepada ketentuan perjanjian kerjasama. Nah, akhirnya muter-muter tuh. Padahal sebetulnya banyak hal yang kalau administrasinya selesai, dispute-nya tidak ada, kita nggak akan ngeributin soal klausul PKS. Kita akan bicara tentang the next-nya. Kita mau ngapain lagi nih? Nah, ini dia. Jadi, komunikasi saya yakin teman-teman sudah banyak melakukan komunikasi, ya. Tetapi tentunya ada hal-hal yang bisa diperdalam. Ada hal-hal spesifik yang bisa dieksplorasi lebih jauh. Karena setiap asuransi, kemudian setiap TPA, nanti bisa lari juga ke brokernya bahkan, atau bahkan ke HRD perusahaan, itu punya kebutuhan khusus, kebutuhan spesifik dari masing-masing, terutama tentang data klaimnya ya, gitu. Nah, di sini juga kalau saya sampaikan misalnya nih pusat layanan atau unggulan, Center of Excellence lah, saya melihat tidak ada yang salah, tidak ada yang benar dalam hal ini, saya cuma memberikan sharing aja, bahwa nggak ada yang salah ngembangin onkologi, ortopedi, dan sebagainya. Nggak ada masalah dengan itu. Baik-baik aja. Tetapi sebetulnya ada kebutuhan-kebutuhan yang lain. Eh, jadi center of excellence-nya dalam tanda kutip gitu ya.
itu setiap asuransi punya harapan. Setiap eh, HRD perusahaan juga punya harapan ke layanan rumah sakit. Wah, coba yang ini begini, coba yang itu. Nah, itu kita kita punya tips and triksnya untuk itu, gitu. Jadi tidak berhenti di menawarkan, kami punya ini loh layanan jantung, nggak ada yang masalah, bagus-bagus saja. Tetapi sebetulnya habis itu masih bisa diterusin tuh. Misalnya contohnya itu kita bisa masukkan ke medical check up-nya, paketnya. Terus bisa masukkan juga ke health talk-nya, misalnya. Atau bahkan kita kembangkan lagi dengan ada layanan-layanan lain terkait lainnya yang justru memenuhi kebutuhan dari eh, perusahaan atau asuransi tadi. Nah, di sisi sini sebetulnya eh, kalau kita punya tim data science, datanya itu bisa dieksplor lebih jauh. Baik data dari, kami punya data yang dari sisi asuransinya, tetapi sebetulnya di rumah sakit juga ada data yang bisa dieksplor untuk itu. Data itu bisa mengarah ke asuransinya, ke TPA-nya, maupun ke brokernya, atau ke perusahaan-perusahaannya. Di situ datanya bisa dikulik lah kalau orang bilang sekarang gitu ya. Bisa jauh, bisa dieksplor, em, apa layanan yang dibutuhkan, apa yang bisa dikembangkan gitu ya. Dan itu bisa di-matchkan dengan data yang kami punya di sisi asuransi. Seperti tadi saya sampaikan bahwa kami tahu persis di mana diagnosa tertentu lebih mahal dibandingkan diagnosa tertentu yang sama dengan rumah sakit yang berbeda, kita bisa tahu gitu di mana yang lebih tinggi, di mana yang lebih rendah dan kenapa sebabnya. Gitu. Karena data, karena olahan data. Saya berharap sebetulnya kalau teman-teman rumah sakit juga bisa melakukan itu jadi kayak ketemu gitu, ketemu eh, antara jadi mitranya tuh kelihatan banget, terasa sekali dan saling jadi win-win untuk itu. Nah, ini juga yang mungkin jadi bocoran dikit lah ya. Kalau teman-teman pengen tertarik menjadi mitra strategik itu. Seperti tadi saya sampaikan, pertama klaimnya tuh udah beres deh. Gitu. Dari depan tuh udah clear. Gitu. Ini juga ada hal-hal yang bisa dilakukan untuk itu secara operasional administrasi maupun secara hubungan antar perusahaan lah gitu ya. Hmm. Terus juga dengan tadi saya sampaikan tentang terkait dengan data. Kalau tidak kita udah ngobrol tentang data, itu nanti akan muncul kebutuhan yang sama dan itu nanti jadi muncul, oh kita bikin begini aja, bikin project sama-sama gitu ya. Misalnya tadi yang baru saya ngomongin kan yang umum aja dulu ya, semacam kayak health talk gitu ya. Nah itu nanti begitu ngomong health talk itu masuk ke HRD perusahaan Bapak Ibu. Begitu masuk ke HRD perusahaan, nanti akan ketemu lagi tuh. Oh ternyata perusahaan ini butuhnya apa? Oke, yang misalnya lah, oh ternyata butuh vaksin. Tapi sebenarnya banyak sekali kebutuhannya, nggak cuman itu. Itu baru yang saya sampaikan pengalaman selama ini yang umum-umum aja. Tapi banyak sekali yang bisa dieksplor di situ gitu. Belum lagi terkait nanti wellness ya, wellness programnya itu juga bisa dilakukan. Tentunya asuransi senang sekali bisa bekerja sama dengan rumah sakit yang punya kemampuan untuk itu. Nah, ini yang tadi saya sampaikan tuh dengan klien perusahaan. Ada konseling, medical check ini yang umum-umum lah ya. Tapi sebetulnya di dalamnya itu nanti banyak lagi variasi-variasinya gitu. Salah satu yang tadi saya sudah sempat sebut, singgung sedikit, wellness gitu ya. Nah, kalau untuk broker, mereka ini punya akses ke klien, Bapak Ibu. Jadi kalau mereka mendapatkan insentif, insentif ini bisa finansial, bisa non finansial sebetulnya, itu akan mudah Anda untuk mendapatkan akses ke klien-klien mereka. Klien mereka itu terbagi dua. Satu yang di refer ke asuransi, artinya klien yang di cover oleh asuransi, maupun klien yang eh, mereka self-insured. Jadi perusahaan tersebut mampu untuk membiayai dalam tanda kutip asuransi karyawannya, tapi tidak pakai asuransi. Nah, biasanya mereka tuh justru pakai broker sebagai konsultan. Nah, broker tentunya tidak punya kemampuan untuk memberikan layanan kesehatan. Nah, disinilah sebenarnya tempatnya sebagai rumah sakit bisa masuk
untuk memberikan layanan kesehatan yang paripurna sebetulnya. Oke, jadi banyak peluang dan banyak kesempatan yang bisa dilakukan, yang saya rasa kita akan bisa eksplor ke depannya. Jadi saya sudah sampai ke penghujung presentasi saya. Memang betul setelah pasca pandemi ini akan muncul masalah dalam tanda kutip. Tetapi justru ini jadi peluang untuk rumah sakit menjadi mitra strategis di dunia asuransi. Nah, terkait dengan administrasinya, efisiensi klaim tentu perlu. Tetapi ada satu yang perlu ditambahkan, yaitu nilai tambah. Nilai tambah ini nggak berhenti sampai di Center of Excellence saja ya Bapak Ibu. Banyak lagi yang bisa dilakukan. Nah, gimana, what next gitu ya? Satu adalah harusnya dibentuk tim khusus. Tim khusus ini selain ya oke mau bicara tentang monitoring klaim, hubungan asuransi, juga bisa yang mengolah data atau bisa juga eh, masuk ke jaringan-jaringan yang lebih luas. Misalnya tadi ke broker atau bahkan langsung ke perusahaannya. Nah, yang berikutnya adalah tentang layanan unggulan. Layanan unggulan tadi eh, mungkin bentuknya spesifik dan khusus untuk asuransi dan TPE atau bahkan dengan broker maupun HRD. Bisa macam-macam layanannya dan setiap pihak, setiap segmennya juga beda-beda. Ini juga kalau bisa dieksplor lebih jauh, eh, sangat baik, sangat baik, sangat menjanjikan. Nah, yang tidak kalah pentingnya sebenarnya buka jalur. Ini networking ini nggak ada yang ngalahkan hal itulah, Bapak Ibu. Nanti Pak Ogdi itu jagonya lah untuk itu. Ini buka jalurnya kemana nih? Sampai jauh ya. Bukan cuma berhenti di asuransi TPA, bahkan sampai ke HRD perusahaannya, sampai ke broker-brokernya, gitu. Nah, itu perlu perlu tip and tricks yang berdasarkan jam terbang lah itu. Tapi saya percaya lah Bapak Ibu, saya rasa sudah punya pengalaman juga dan kalau kita bisa kolaborasi lebih jauh, saya rasa kemungkinan untuk kedepannya sangat terbuka lebar. Oke, eh, saya rasa saya sudahi dulu presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Dan kiranya bisa membawa manfaat untuk kita semua. Saya kembalikan ke Baik, terima kasih. Ibu Panitia, Ibu MC. Monggo. Terima kasih. Baik, Dokter Suryo, terima kasih atas materinya yang sangat lengkap, Dok. Mulai dari strategi peluang rumah sakit menjadi mitra strategi asuransi dan luar biasa tadi disampaikan secara komprehensif. Terima kasih Dokter Suryo, Bapak Ibu yang mungkin tadi setelah menerima materi dari Dokter Suryo dan wah sudah banyak banget pertanyaan, tahan dulu, nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Sekarang kita langsung ke pemateri selanjutnya. Beliau adalah Bapak Ogdi Hendrawan. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mbak Putri. Iya, Ya, Bapak. Monggo silakan Pak langsung memulai oke. materi di Betul. webinar siang ini. Ya, silahkan. Bapak Ibu, ini webinar saya yang kedua. Saya ngajak teman-teman dari insurance. Jadi saya kenal dengan Dr. Suryo lama. Dr. Suryo ini kalau Bapak Ibu biasanya ngirimkan laporan medis awal, terus siapa yang ngelihat, siapa yang nge-proof itu ya, dari TA, Fullerton, Reliance, dan lain sebagainya, itu ada Dr. Suryo di belakangnya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau misalkan nanya, tanya aja, Dok, kenapa ya? Kayak saya itu kok susah sekali di-approve laporan medis awalnya. Caranya gimana ya supaya di-approve gitu? Supaya nggak timbul lagi laporan medis lanjutan misalkan. Terus gimana caranya teman-teman ini tahu masalah polis gitu? Kan polis banyak. Medika aja punya 2.500 macam polis gitu. Bagaimana cara belajar polis-polis itu? Monggo nanti silakan. Mungkin tidak semuanya dijawab oleh Dr. Suryo, karena nanti tentunya JIH Academy sama Dr. Suryo akan buka kelas baru Gimana nanti kalau mau teman-teman mau belajar soal polis insurance, belajar caranya melakukan
approval untuk laporan medis awal, bagaimana cara menyiapkan untuk laporan medis akhir sampai discharge. Itu nanti kami akan punya kelas mungkin ya dengan Dokter Suryo supaya teman-teman nanti nggak bingung belajarnya mesti kemana nih gitu. JH Academy nanti akan menyiapkan itu supaya teman-teman di GP, dokter-dokter umum itu akan memiliki kemampuan untuk bisa melakukan approval. Ya, Bapak Ibu ya. Oke, saya akan masuk. Nanti ada beberapa hal yang mungkin disampaikan Dokter Suryo. Kalau belum paham, nanti saya jelaskan. Saya share dulu. Sudah kelihatankah Bapak Ibu? Sudah, Bapak? Sudah ya. Sudah Oke, terlihat. tadi disampaikan sama Dokter Suryo, asuransi yang paling banyak bergerak ke provider atau ke rumah sakit itu kan ada asuransi kumpulan atau gitu ya, atau asuransi perusahaan kalau Bapak Ibu tahu. Tapi sebenarnya di sana juga ada asuransi individual, di mana asuransi individual yang sebenarnya challenge-nya cukup banyak, cukup susah sehingga teman-teman kesulitan untuk kerjasama. Contohnya dengan Prudential, dengan Allianz, dengan AIA. Nah, silakan nanti bertanya bagaimana caranya supaya bisa bekerja sama dengan asuransi individual itu. Saya mulai dulu Bapak Ibu dengan bentar. Eh, Indonesia ini memiliki dilema dalam bidang healthcare, di mana ada pilihan bahwa apakah rumah sakit ini perlu tetap berlangganan menjadi BPJS provider, di mana tentunya ada volume yang sangat besar, tetapi secara profit itu tipis gitu ya. Atau kita mau mencoba shaping, Pak. Kita coba untuk fokus pada non BPJS, di mana kita bisa memberikan, mereka bisa memberikan margin yang lebih tebal. Jadi kalau kita bicara daging, sebenarnya dagingnya itu ada di BPJS. Kalau BPJS itu tinggal tulang-tulangnya aja gitu, sehingga tipis apa yang bisa kita pergunakan. Nah, pertanyaannya apakah bekerja sama BPJS itu bisa sustain atau tidak sustain? Sustain itu atau keberlanjutan dalam bidang usaha rumah sakit diperlukan Bapak Ibu supaya nanti dalam EBITDA maupun net profit tadi yang dipergunakan untuk melakukan apa ya pengembangan dari rumah sakit itu akan bisa dilakukan begitu. Nah, pilihan ini ada di pihak manajemen dari rumah sakit Bapak Ibu, apakah tetap di BPJS, apakah tidak di BPJS, gitu ya. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, jadi saat diluncurkan dulu 2011 gitu ya, 2012 sampai dengan tahun 2002, itu BPJS Kesehatan itu hanya punya dua payer atau dua apa namanya kelompok yang menggunakan BPJS Kesehatan, yaitu satu yang self insure. Self insure pasien itu maksudnya yang membayar pribadi. Mereka membayar pribadi sebagai pembayar BPJS mandiri, mereka datang untuk menikmati layanan BPJS. Kemudian ada perusahaan, jadi perusahaan-perusahaan ini kan wajib ya menjadi bagian dari BPJS Kesehatan. Sehingga pasien-pasien perusahaan juga bisa datang ke BPJS, walaupun pada kenyataannya tidak terlalu banyak juga perusahaan yang menggunakan BPJS Kesehatan. Tetapi setelah tahun 2023, jadi intinya setelah tadi diceritakan Dr. Suryo ada masalah COVID, kemudian klaim mulai naik, sehingga asuransi yang kebingungan bagaimana caranya membayar apa namanya klaim kepada pemegang polis, maka mulai mereka meminta melakukan COB sehingga BPJS Kesehatan sekarang payarnya bukan saja yang pembayar pribadi atau mandiri dan perusahaan, tetapi ditambah dengan COB. COB siapa? COB pasien yang mau melakukan upgrade gitu ya. BPJS Kesehatan ditambahi dengan mereka membayar pribadi atau BPJS Kesehatan di COB-kan dengan perusahaan maupun dengan asuransi. Nah, sebenarnya yang membuat dananya si BPJS Kesehatan cepat habis ketika COB dilakukan dengan perusahaan maupun dengan asuransi swasta. Karena secara jumlah pastinya akan jauh lebih besar dibandingin dengan yang melakukan pasien membayar pribadi self insure. Sehingga yang terjadi adalah Bapak Ibu BPJS Kesehatan ini dana yang dikeluarkan klaimnya menjadi lebih naik karena
pasien dari asuransi private berusaha untuk bisa menggunakan asuransinya untuk bisa melakukan COB. Demikian juga mereka harus melakukan coverage untuk perusahaan-perusahaan yang masih self-insure. Jadi individual dan grup itu sekarang pakai BPJS Kesehatan sebagai COB, sebagai payer pertama. Jadi mereka hanya berfungsi sebagai payer kedua. Ini membuat klaim naik di BPJS Kesehatan. Kalau klaimnya naik berarti apa yang terjadi? Duitnya juga udah mulai menipis karena klaimnya naik. Nah, sama seperti asuransi-asuransi lainnya, ketika dananya mereka mulai menipis, yang dilakukan apa, Bapak Ibu? Satu, nutupin provider. Banyak rumah sakit yang ditutup oleh BPJS Kesehatan. Bilangnya red zone, zonanya merah, ditutup dulu. Yang kedua, menutup fasilitas. Misalkan biasa bisa bisa fisioterapi, bisa cath lab gitu ya, PAJ PGI. Terus kemudian ditutup. Yang biasanya kemoterapi juga ditutup gitu ya. Yang ketiga tentunya tidak membuka lagi apa BPJS Kesehatan kerjasama dengan rumah sakit yang baru, sehingga rumah sakit yang baru pun mereka nggak bisa menjadi provider kesehatan si BPJS Kesehatan. Tiga hal ini yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan saat ini. Jadi sebenarnya yang bikin deg-degan itu ya Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu punya eh, BPJS Kesehatan itu 80% atau 90% dari total revenue, tiba-tiba di suatu kesempatan mereka bilang, Bapak Ibu BPJS Kesehatan bisa bekerja sama lagi ya dengan rumah sakit Bapak Ibu gitu. Nanti kita akan evaluasi kembali. Nah, bagaimana mencari pengganti 8-90% dari revenue yang kemudian akan hilang ketika BPJS? Jadi Bapak Ibu sebenarnya kalau kita bicara mengenai payer yang baik itu untuk suatu rumah sakit adalah ketika payer itu tidak terlalu berjauhan secara komposisi keuangannya. Jadi kalau misalkan ada 90%-nya BPJS, kemudian pembayar pribadi dan cashless lainnya cuma 10%, ini bahaya. Bahaya secara operasional cash flow rumah sakit. Karena nanti tiba-tiba kalau mereka hilang, maka Bapak Ibu cuma bisa berjuang dengan 10% tadi. Saya pernah pegang klien saya itu yang tadinya pasiennya 1.000 gitu rawat jalan, tiba-tiba hilang, tinggal tinggal 30 orang setiap hari, biasanya terima tinggal 30, tinggal 40, kemudian rawat inap biasanya bisa 500 orang, sekarang bisa 10 orang aja udah bagus Pak gitu. Nah ini yang mengganggu. Pasti yang terjadi impact-nya apa? Terjadi layoff ya, terjadi nanti banyak yang di PHK dan lain sebagainya begitu. Maka Bapak Ibu harus mulai memikirkan bagaimana mencari payer-payer pengganti supaya jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dengan BPJS Kesehatan, Bapak Ibu memiliki substitut, memiliki pengganti payer. Nah, reason untuk savingnya ini sebenarnya ada financial sustainability. Jadi misalkan karena tarifnya rendah BPJS ini maka kita harus berusaha untuk mencari pengganti yang memiliki tarif lebih bagus daripada BPJS. Kemudian pembayarannya, kalau pembayaran cashless itu kan kita ngomongin account receivable ya, AR ya, aging ya. Jadi kalau kita bicara aging yang normal untuk asuransi itu 60 hari, gitu kan. Nah, tapi kalau BPJS bisa lebih dari 3 bulan gitu, bisa lebih dari 6 bulan, ya. Tergantung bagaimana caranya cashmix-nya bisa meyakinkan dari telahan bahwa klaim yang diajukan itu tidak gagal bayar gitu. Kemudian marginnya tipis, ya ini semua orang juga sudah tahu bahwa BPJS tidak memiliki margin yang tebal, semuanya menggunakan inasi bijis yang sudah diatur gitu ya. Kemudian quality of care, jadi kalau ngomongin quality-nya pasti karena secara payment hanya membayar hal-hal yang sifatnya dasar, maka tidak mungkin Bapak Ibu bisa melakukan misalkan mau pengembangan subspesialis gitu ya, mau treatment yang advance, mau bagaimana caranya supaya ada robotik dan lain sebagainya itu tidak mungkin dilakukan. Inovasinya pun menjadi lebih rendah karena kita berusaha untuk menjaga supaya tidak melebihi coding pembayarannya begitu. Kemudian yang terjadi adalah burnout. Burnout risk itu ada terjadi ketika teman-teman ini kan ngomongin volume ya. Ketika bicara masalah BPJS Kesehatan kan volumenya tinggi. Ketika volume tinggi, maka yang terjadi adalah teman-teman yang di operasional kecapean pastinya karena harus mengurusi pasien semenjak dari jam 7 pagi sampai dengan malam hari gitu ya. Bahkan di Sabtu Minggu mungkin juga dilakukan.
Strategic positioningnya Bapak Ibu, sebenarnya di Indonesia ini yang naik itu adalah kalau kita lihat piramida ya, piramida kemampuan bayar itu middle class-nya itu menjadi sangat besar Bapak Ibu. Jadi yang memiliki gaji 10 juta sampai dengan 30 juta itu sekarang sudah mulai agak besar. Sehingga kesempatan kita untuk bisa memberikan apa namanya layanan yang premium dengan mentarget middle up-nya akan menjadi semakin terbuka. Jadi pertanyaannya apakah kita mau menyasar kepada target market ini atau tidak, gitu ya? Karena target market ini memiliki apa cara maupun approaching yang berbeda dengan BPJS. Kedua, medical tourism juga semakin besar. Jadi sekarang banyak orang Indonesia pergi ke luar negeri, tapi sebenarnya medical tourismnya belum digarap dengan baik di Indonesia. Kalau kita bicara Bali misalkan, bicara Jogja dan lain sebagainya, kota bahkan Surabaya dan kota yang lain, kita belum bicara mana kita mengelola domestik aja. Gak usah ngomongin orang Malaysia, orang Singapura akan berobat. Tapi yang domestik, yang misalkan tinggal di Surabaya, bagaimana caranya bisa terima orang dari Jawa Tengah dan dari Jawa Barat dan Jakarta? Atau dari Jawa Barat dan Jakarta, bagaimana caranya menerima pasien lokal dari Kalimantan dan dari Sumatera gitu. Nah, itu yang harus segera dipikirkan dan itu bisa dilakukan jika kita mulai berpikiran shaping ke arah non BPJS. Diversification, jadi kita ketika bicara mengenai tadi saya sampaikan di awal bahwa kita tidak pengen BPJS menjadi apa namanya terlalu tergantungan dengan BPJS sehingga ketika suatu saat hubungannya berhenti dengan BPJS kita yang kebingungan. Oke, berikutnya inovasi sama diferensiasi. Jadi rumah sakit Bapak Ibu itu akan selamanya menjadi rumah sakit general yang melakukan pengobatan general dan tidak bisa melakukan konsep yang apa lebih begitu dengan melakukan center excellence dan lain sebagainya. Kenapa? Karena memang hal itu terasa agak menyulitkan karena dibatasi oleh pembayaran sesuai dengan coding, jadi tidak memungkinkan. Terus yang terakhir itu policy risk. Jadi artinya Bapak Ibu itu kan harus patuh ya, harus patuh dengan apa yang ditetapkan sama pemerintah dan BPJS Kesehatan. Nggak bisa menawar, tidak bisa melakukan negosiasi, itu tidak mungkin. Jadi government-nya sangat besar. Jadi apapun yang diminta oleh government ataupun diminta oleh BPJS, pasti kita cuma bisa mengiyakan. Karena kalau tidak, mereka bilang ya sudah kalau gitu rumah sakitnya saya tutup aja. Gitu. Nah ini yang menyulitkan karena secara bargaining position rumah sakit akan lemah dibandingkan BPJS dan pemerintah gitu. Yang terakhir adalah sustainability question dengan kondisi saat ini aging population-nya naik Bapak Ibu, yang ditakutkan oleh semua asuransi itu sebenarnya ketika chronic disease-nya naik. Chronic disease itu yang perlu obat 30 hari, 30 hari itu ya. Jadi itu yang ditakutkan ketika aging population-nya mulai naik, maka dana untuk insurance-nya juga harusnya lebih besar lagi. Tetapi kalau dananya mencukupi, maka ini akan menjadi masalah. Nah, tinggal tunggu waktunya saja. Kira-kira kapan ya BPJS Kesehatan ini mampu sampai kapan, sampai tahun berapa untuk bisa mengcover masyarakat Indonesia. Nah, apakah saya perlu berubah sekarang atau tidak? Jadi Bapak Ibu, rumah sakit di Indonesia harus mulai memikirkan ya dengan cara reshaping non BPJS ini supaya apa? Supaya satu memiliki financial margin yang lebih baik. Jadi memiliki EBITDA yang lebih baik, memiliki net profit yang lebih baik. Kemudian yang kedua bisa meningkatkan quality of care. Karena lagi Bapak Ibu, orang datang ke rumah sakit itu untuk sembuh. Ketika mau sembuh, maka yang harus ditingkatkan adalah apa? Clinical outcomes. Bagaimana caranya angka kesembuhannya kan. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, meet the rising middle class demand. Jadi ada suatu middle class demand yang saat ini itu cukup besar angkanya dan ini harus bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu. Kalau tidak, mereka juga akan berpikiran untuk menggunakan fasilitas kesehatan yang lebih baik gitu. Mau ke Jakarta, mau ke Pineng dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir reduce dependency and government reimbursement risk. Jadi ketika kita bicara government, pastinya kita akan menjadi pihak yang eh, apa ya, yang harus patuh, tidak punya bargaining position. Jadi kalau kita mau punya bargaining position, mulailah bekerja sama dengan asuransi swasta dan perusahaan. Karena mereka akan larinya ke win-win solution. Jadi yang disebut dengan mitra strategis oleh dokter apa namanya tadi sebenarnya
Rio tadi itu sebenarnya adalah lebih ke arah bagaimana Bapak Ibu kita itu win-win solution. Kita paham yang diinginkan oleh para payer dan payer paham juga apa yang diinginkan oleh rumah sakit sehingga hal ini bisa kita apa namanya linkkan supaya setiap kebutuhan dari rumah sakit dan provider insurance maupun perusahaan bisa dijalankan dengan baik. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya payer major challenge-nya itu satu, antar asuransi itu mulai ada kompetisi sebenarnya, ya. Jadi sebenarnya kompetisi itu sudah dijalankan semenjak tahun 2011 2013 itu sudah mulai tinggi. Makanya muncul yang namanya produk as charge gitu. Jadi berapapun polisnya, kemudian berapapun yang harus dibayar, akhirnya berapapun bill yang muncul itu harus dibayar oleh asuransi. Itu sebenarnya salah satu yang membuat setelah tahun 2000 berapa ya 2018 lah 2018 19 itu asuransi jebol semua karena pembayarannya harus as charge gitu. Jadi isinya antara asuransi ini cukup tinggi. Kemudian loss ratio-nya juga tinggi. Ini karena tingginya health cost. Health cost ini maksudnya begini Bapak Ibu. Setiap tahun kan kita ada apa namanya inflasi ya. Inflasinya itu kalau normal 2 sampai 3%. Jadi inflasi ekonominya Indonesia itu segitu. Cuma inflasi untuk drug consumable dari di kesehatan itu naik 13 sampai saat ini sudah naik ke 19%. Sehingga sebenarnya tanpa Bapak Ibu menaikkan pricing, menaikkan harga setiap tahun, harga obat dan consumable itu automatically akan naik. Hal itu membuat cost rasionya asuransi menjadi tinggi. Jadi mereka sekarang bisa 30-40% itu losing, mereka nggak bisa menutup itu. Gitu. Yang ketiga, employee overhead cost, tadi yang Dr. Suryo juga sampaikan, jadi biaya yang harus ditanggung untuk overhead di setiap perusahaan itu naik karena banyak yang sudah melakukan pengobatan gitu ya. Nah, hal tersebut mengakibatkan mereka memindahkan faktor risiko. Jadi banyak perusahaan itu yang sekarang kemampuan untuk self insure atau membayar untuk employee-nya itu tidak dilakukan untuk menggunakan surat jaminan sendiri. Maka nanti kalau Bapak Ibu perhatikan kok sekarang perusahaan jarang yang pakai surat jaminan sendiri ya Pak. Ya, karena resikonya sangat besar sehingga mereka memindahkan itu ke mana? Kepada asuransi kumpulan atau asuransi grup. Maka kalau Bapak Ibu lihat nomor nomor dua itu biasanya nanti ada BRI Life, ada InHealth gitu ya, ada Garda Medica, itu semuanya asuransi-asuransi kumpulan yang semakin meningkat di tahun 2025 ini. Terus yang keempat itu BPJS Kesehatan untuk coverage itu mulai dilimitasi yang disampaikan. Jadi kalau bicara cath lab, bicara hemodialisa, bicara masalah kemoterapi, bicara fisioterapi itu semuanya sudah dibatasi oleh BPJS Kesehatan. Nah, sekarang sebenarnya moment of truth. Moment of truth itu adalah suatu momen di mana bisa merubah bisnis maupun apa yang Bapak Ibu lakukan saat ini menjadi lebih baik atau lebih buruk. Begitu. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita bicara mengenai shaping ya, kita bicara mengenai bagaimana rumah sakit BPJS menjadi non BPJS, itu tidak cuma kita ngomongin finance maupun service modelnya aja. Jadi enggak, oh ya sudah dari yang sekarang kita manage gitu, tarifnya kita nanti rubah ya menjadi fee for services gitu misalkan. Atau servisnya nanti kami siapkan untuk yang ngurusin asuransi gitu. Jadi Bapak Ibu mindset yang harus kita tanamkan, terutama di bagian top manajemen ya. Di bagian top manajemen itu baik direktur PT sampai ke direktur rumah sakit dan para manajer itu adalah adanya culture transformation. Culture transformation-nya apa nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Yang kedua sistem change. Sistemnya juga harus berubah dan yang terakhir itu akan menjadi mindset change. Jadi mindset-nya berubah, culture-nya berubah, otomatis nanti akan itu dengan sistem yang berubah. Jadi sekali lagi kita bicara bahwa perubahan ini merupakan transformasi, bukan cuma cara finance maupun service deal-nya saja yang berubah. Begitu ya, Bapak Ibu. Nah, yang berubah apa saja? Itu satu. Jadi kalau kita mau bicara mindset-nya, kalau kita non BPJS bicara mengenai value, bukan bicara volume. Kalau BPJS, culture-nya itu fokus pada volumenya yang banyak, throughput-nya yang banyak. Semakin banyak, maka kita semakin untung. Karena kita kan belinya gelondongan, gitu ya. Jadi kalau kita bicara grosiran gitu, maka akan jauh lebih banyak
revenue-nya kalau pasiennya banyak gitu. Tapi kalau non BPJS itu fokusnya per patient, value untuk pasiennya. Value itu bukan berarti harganya, tetapi bagaimana pasien melihat quality safety-nya, experience-nya, apa namanya, kesembuhannya seperti apa, itu yang melihat. Jadi value-nya. Dan itu pasti nanti impact-nya adalah ke average revenue per patient. Jadi misalkan rawat jalan BPJS Kesehatan di angka 190 sampai 200 ribu per patient gitu ya. Sementara average revenue per patientnya untuk rawat jalan itu untuk non BPJS di angka 8 sampai 1,5 juta gitu. Pastikan ini ada perubahan secara number ya. Number akan mengikuti, tetapi yang penting adalah value yang kita berikan kepada pasien itu yang harus berubah. Kedua ngomongin service. Service orientationnya It's berubah. 14 hours. Jadi kalau kita bicara mengenai administratif, itu kita bicara BPJS. Jadi BPJS itu selalu mengandalkan prosesnya, klaimnya, standarnya, protokol gitu ya. Jadi harus mengikuti benar supaya tidak gagal klaim gitu. Jadi verifikasinya harus clear di sana. Sementara kalau kita bicara non BPJS, kita tuh bicara patient center. Jadi bagaimana itu kita jalankan, patient journey kita jalankan. Jadi Bapak Ibu juga harus diingat ya bahwa yang non BPJS itu adalah pembayar pribadi, total paid, dan cashless atau asuransi dan perusahaan. Orang-orang yang membayar pribadi itu tidak ingin journey-nya itu menjadi lama dan menjadi tidak cepat di rumah sakit. Sehingga Bapak Ibu harus mulai memikirkan hospitality-nya. Apa yang harus dilakukan supaya pembayar pribadi itu menjadi banyak. Dan yang perlu diingat, pembayar pribadi itu sangat disukai oleh manajemen rumah sakit. Kenapa? Karena mereka itu yang menyelamatkan cash flow-nya rumah sakit. Jadi kalau bicara overhead cost, kemudian masalah gaji, masalah bonus dan lain sebagainya, kalau mau lancar, maka carilah pembayar yang banyak. Karena mereka akan bisa membuat cash flow dari Bapak Ibu menjadi lebih baik. Work culture-nya, kalau kita bicara work culture juga harus berubah. Jadi yang biasanya kita ngomongin kepatuhan, bagaimana kita mengikuti rules, aturan, kepatuhan gitu ya. Ini sekarang berubah. Kalau non BPJS kita bicara inovasi. Kita bicara bagaimana caranya preventive care dijalankan, wellness kayak tadi Dokter Suryo ngomong, center excellent unggulan gitu ya. Para leader di rumah sakit ya, direktur maupun para manajer itu bicaranya bukan bagaimana caranya, yuk kita berhemat yuk bagaimana caranya ini treatmentnya kita potong-potong gitu ya. Enggak, tapi bicaranya adalah bagaimana inovasi mindsetnya dijalankan. Bagaimana kita bisa membuat terobosan yang baru yang membuat para dokter secara personal branding bagus, angka kesembuhannya menjadi meningkat gitu. Center excellence-nya bisa berjalan dengan baik. Pekerjaan di dalam non BPJS itu tim dynamic. Jadi kalau bicara BPJS culture itu kan ada dokter, perawat, admin gitu ya, bekerja sesuai dengan kayak di factory gitu ya. Mereka ngerjain dulu mana yang perlu diverifikasi, verifikasi nanti dilihat lagi sama Kesmi gitu kan. Nah kalau di non BPJS itu kita teamwork bicara bagaimana caranya patient experience berjalan. Jadi bagaimana bagian medical atau clinical bekerja sama dengan bagian hospitality, bagaimana bekerja sama dengan bagian finance dan digital, supaya nanti akan muncul suatu inovasi supaya pasien tidak memiliki masa tunggu yang lama di operasional, baik ketika mereka melakukan admission maupun melakukan discharge. Yang berikutnya adalah performance measurement. Jadi kalau kita bicara mengenai BPJS, itu kita bicara mengenai klaim. Berapa banyak sih klaimnya yang dibayar? Berapa banyak sih yang tidak bisa dibayar? Gitu. Berapa banyak sih yang ditelaah lagi dan harus dikembalikan lagi oleh rumah sakit, gitu kan? Tapi kalau kita bicara non BPJS, kita bicara customer loyal, Bapak Ibu. Jadi bagaimana si pasien ini akan menjadi pasien yang loyal sama rumah sakit, mereka puas, mereka bisa menjadi repeating visit, mereka datang nggak cuma ke satu dokter, tapi ke beberapa dokter, mereka bisa dilakukan upselling dan cross-selling, dan kita kenal yang namanya NPS, Net Promoter Score, bagaimana mereka merekomendasikan rumah sakit kita ke orang lain. Kalau orang Jawa bilangnya ketok tular. Atau CSIT, Customer Satisfaction Score, biasanya di angka 85 sampai 90%. Bagaimana kita melihat pasien ini puas atau tidak di dalam rumah sakit kita.
Nah, leadershipnya bagaimana? Leadershipnya yang ada di manajer sampai ke level atas, tidak lagi sifatnya yang top down, yang sifatnya komando gitu, harus compliance dan rigid gitu. Tapi lebih ke agile, lebih ke entrepreneurship, lebih ke adaptive to market. Jadi kalau marketnya berubah di asuransi, kita harus mengikuti. Jika di perusahaan juga kita mengikuti. Bahkan kalau di komunitas-komunitas di pembayar pribadi itu berubah, kita juga bisa harus mengikuti apa sih yang dimauin market dan apakah kita tanggap untuk melakukan adjustment di dalam service kita. Dan yang terakhir itu ada talent management Bapak Ibu. Jadi kalau kita bicara talent management di rumah sakit non BPJS itu adalah kita bicara bahwa mereka itu menjadi hospital ambassador. Jadi bagaimana rumah sakit kita ini bisa dikenal oleh pelanggan kita, customer kita, adalah bagaimana representatif dari staf-staf kita, dari dokter kita. Karena semua rumah sakit pasti akan bicara hal yang sama, inpatient, outpatient, emergency, punya cath lab, punya MRI, MSCT, tapi yang membedakan service. Yang membedakan bagaimana people-nya itu di setiap rumah sakit bisa mendeliver service dengan baik. Jadi Bapak Ibu, kalau bicara bagaimana reshaping BPJS ke non BPJS, artinya kita bicara perubahan dari pikiran mindset pemerintahan gitu yang sifatnya komando top down dan harus patuh menjadi premium patient service culture. Jadi bagaimana kita secara budaya memberikan service yang premium kepada pelanggan kita, baik pembayar pribadi maupun pasien perusahaan dan asuransi. Yang dibutuhkan dalam perubahan culture ini adalah bagaimana kita mendriven rumah sakit kita itu dengan kepemimpinan, dengan training, dengan reward system, dan patient experience redesign. Begitu ya. Jadi ya Bapak Ibu kalau ingin berubah, berubahlah secara totally. Jangan berubah hanya di sistemnya saja atau berubah dari bagaimana caranya kita menempatkan bagian-bagian untuk melakukan verifikasi, tetapi culture-nya harus berubah secara keseluruhan. Eh, saya lanjutkan. Jadi nanti saya diingatkan ya, kalau misalkan waktunya saya udah habis ya, supaya nanti teman-teman punya waktu buat ngobrol banyak. Jadi Iya Pak, kalau kita oke. bicara payer ya, ekspektasinya payer ya Bapak Ibu. Saya ini soalnya dulu ketika Prudent mau buat Pro-Priority itu saya ikut apa diajak untuk ngobrol dan lain sebagainya. Pada dasarnya mereka itu pengen punya partner yang terpercaya, punya partner yang bisa percaya sama mereka untuk mereka titipkan pasien-pasiennya mereka. Nah, kalau mau bisa dititipkan, artinya bagian operasionalnya harus excellent, legalnya harus excellence, dan komersialnya atau salesnya harus excellence. Nah, excellence-nya apa saja? Ini saya agak cepat saja. Jadi kalau mau menjadi provider yang trusted, untuk bagian medical tidak ada fraud, abusement, dan waste. Jadi artinya medical record-nya nggak boleh direvisi-revisi, bolak-balik diganti gitu ya. Makanya kalau bikin laporan medis awal, benar-benar diperiksa. Jadi kalau sudah dikirim, jangan nanti bilang, oh saya ada revisi dok gitu, supaya bisa di cover gitu kan. Ada upcoding sama overuse. Kemudian ini integrated clinical pathway dengan process estimation harus dibuat dan harus ada daily monitoring. Kalau nggak ada daily monitoring, nanti ada dispute, ada problem karena tidak tercatat. Di bagian service ada patient experience dengan patient journey, ada isi akses. Isi akses ini kemudian pasien untuk mendapatkan informasi sebelum masuk ke rumah sakit dan saat pasien akan masuk atau ke rumah sakit bagaimana sih caranya. Nah, ini harus memberikan informasi yang clear dan bisa dibantu. Ada express admission sama discharge. Jadi nggak terlalu lama menunggu untuk diberikan layanan. Dan yang penting tadi Dokter Sur sampaikan ada Hospital Information System Bridging. Nah, mau menggunakan EPI atau mau menggunakan elektronik sistem terserah. Intinya ada bridge yang dilakukan, komunikasi yang dilakukan antara sistem rumah sakit dengan sistemnya payer sehingga proses untuk melakukan approval maupun klaim menjadi lebih cepat. Kalau benefit saya rasa tergantung dari kondisi rumah sakit lainnya, bisa room upgrade, special price, VIP services maupun ada SaaS operation services yang diberikan. Next, kalau mau jadi komersial, mau jadi sales, marketing yang dipercaya oleh asuransi maupun perusahaan, satu, harus dedicated PIC-nya, 24/7 service support-nya, jadi nggak boleh dimatikan handphonenya untuk semua sales,
harus bisa dihubungi kapanpun baik pihak rumah sakit maupun pihak perusahaan asuransi dan pihak pasien. Communication aksesnya harus terbuka, kemudian fleksibel, artinya bisa diajak bicara, bisa diajak untuk melakukan negosiasi, responsif, jadi cepat untuk melakukan respon ketika terjadi sesuatu yang perlu dibicarakan, dan menjadi bagian untuk memberikan solusi, bukan menjadi bagian dari masalah. Karena biasanya kalau ada suatu masalah, kemudian saya bilang masalahnya begini, nah itu berarti salesnya bagian dari masalah karena ngomongnya masalahnya gitu. Bukan bicara begini Pak solusinya punya alternatif satu, dua, tiga. Yang customer, klien, pasien pengen tahu adalah ketika salesnya bicara Bapak Ibu kami punya solusi yaitu satu, dua, tiga. Silakan alternatifnya Bapak Ibu pilih gitu. Jadi itu yang diharapkan. Nextnya ini saya lewati saja. Ini tergantung dari bagian di rumah sakitnya Bapak Ibu masing-masing. Apakah dibagi menjadi ada corporate sales, insurance sales, maupun di marketing dan produk. Eh, belum bosan ya? Saya terusin sedikit ya, biar di manajemen bisa ada persiapan yang sifatnya lebih khusus untuk beberapa hal yang saat ini menjadi tren di asuransi. Satu, Bapak Ibu, payer itu sangat concern dengan hotel over utilization. Jadi yang ditakutkan oleh semua payer adalah over utilization hospital. Over utilization itu apa sih Pak? Itu bisa over diagnose, bisa menjadi over treatment dan lain sebagainya. Itu larinya ke waste, larinya bisa ke fraud nantinya. Ini apa yang membuat itu bisa tinggi? Hanya chronic disease. Jadi increase chronic disease ini saat ini sangat sangat luar biasa, gitu ya. Ya, makanya yang dibutuhkan apa di rumah sakit? Ada multi layer chronic disease management dengan gatekeeper. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu, kalau ada pasien asuransi masuk, ya, kemudian jangan semuanya itu pakai subspesialistik dengan gelar profesor gitu, jadinya mahal. Jadi kalau cuma DBD gitu, kayaknya sih cocoknya pakai dokter biasa saja, tidak perlu subspesialis gitu. Jadi silakan dibangun di dalam rumah sakit itu kompetensi base. Jadi diagnosa apa yang harus ditangani spesialis, kompetensi apa yang harus ditangani oleh subspesialis, dan kompetensi apa yang harus ditangani oleh yang profesor ke atas. Karena ini kita bicara masalah rate. Kali, kalau di rumah sakit Bapak Ibu itu single rate. Jadi apapun diagnosanya itu semua mau levelnya dokter biasa, dokter spesialis, subspesialis sampai profesor, rate-nya sama. Nah, itu nggak masalah. Kemudian yang kedua, provider itu controlling sistemnya, ya. Controlling sistemnya yang harus bagus bisa muncul dengan daily monitoring. Jadi jangan sampai ada perubahan diagnosa yang tidak dilaporkan atau ada penggunaan apa namanya berbeda tinggi yang tidak disampaikan, tidak dilakukan approval. Atau ada over treatment, fraud detection based on data. Mungkin kadang-kadang kita tidak sengaja ya melakukan fraud. Contohnya begini Bapak Ibu, Bapak Ibu belum melaporkan ada tindakan baru dengan harga baru, gitu kan? Tidak dimasukkan dalam buku tarif, tapi tiba-tiba muncul itu di billing. Ketika muncul di billing, maka oleh asuransi akan di-waive, akan dihilangkan. Bisa-bisa gagal bayar karena tindakan itu masuk dalam buku tarif gitu. Atau kalaupun sudah masuk, harganya beda. Nah, kadang-kadang antara finance dengan marketing yang bicara karena ada masa 30 hari itu tidak tersampaikan lolos gitu. Sehingga akhirnya ada dispute. Nah, ini bisa selesai kalau nanti terjadi apa? E-tarif, e-billing, muncul EPI breach. Nah, ini kalau ini bisa diselesaikan oleh Bapak Ibu, maka tidak terjadi yang namanya overtreatment maupun provider system yang loss. eh Payer impact, ini beberapa payer impact yang saat ini terjadi, Bapak Ibu, saya cerita aja langsung. Satu, prefer hospital. Jadi kalau Bapak Ibu ingin kerjasama dan menjadi prefer hospital, syaratnya itu adalah sebenarnya ada transparansi pricing. Dan transparansi price itu bisa terjadi ketika ada kesepakatan harga. Jadi sebenarnya kesepakatan pricing ini yang diinginkan oleh semua asuransi dan payer. Jadi Bapak Ibu bikin integrated pathway, muncul dengan single diagnose, di mana nantinya di dalamnya itu akan menggunakan diagnosa berdasarkan ICD-10 maupun NCM, itu harapannya adalah muncul estimation atau estimasi biaya perawatan, di mana nantinya perusahaan dan asuransi akan melakukan negosiasi
dan diharapkan akan menjadi harga kesepakatan. Nah, nanti setelah selesai dengan single diagnose, silahkan dibuat multiple diagnose supaya gini loh, supaya nantinya tidak timbul top up terus. Kalau kan Bapak Ibu pakai single diagnose, kemudian nanti kalau ada tambahan diagnosa lain, Bapak Ibu melakukan top up. Kadang-kadang top upnya justru yang membuat harga Bapak Ibu itu luar biasa tinggi. Jadi sarannya adalah Bapak Ibu harus membuat clinical pathway yang menggunakan multiple diagnose gitu. Nah, setelah itu nanti akan dilakukan mapping oleh asuransi di sistemnya mereka dan kita melakukan top up monitoring supaya harga pricingnya tidak naik. Ini by system semua Bapak Ibu, jadi harus di mapping di sistem supaya tidak manual. Yang kedua adalah COB. Jadi ada dua macam COB Bapak Ibu. Rumah sakit dengan BPJS TK melakukan BPJS Kesehatan itu akan melakukan COB antara BPJS Kesehatan dengan other payer. Other payer itu bisa asuransi perusahaan maupun pembayar pribadi, di mana totalnya adalah hospital total billing. Tetapi kalau rumah sakitnya tidak memiliki BPJS Kesehatan, maka asuransi A dan asuransi B atau asuransi A dengan perusahaan B atau asuransi A dengan pembayar pribadi B itu bisa dilakukan. Bisa dilakukan sesuai dengan kesepakatan, tetapi sistemnya Bapak Ibu sudah harus multi payer karena yang mereka inginkan billingnya harus bisa di-split, harus bisa dipisah masing-masing billingnya. Kemudian mereka hanya membayar berdasarkan billing yang sesuai ditagihkan ke mereka. Cover limitation, jadi yang terjadi saat ini pihak asuransi itu akan melakukan product limitation. Contohnya misalkan ada beberapa asuransi itu yang menutup produknya mereka untuk grup maupun perusahaan. Jadi mereka ya, contohnya FWD gitu ya, FWD itu mereka nggak punya lagi produk buat grup. Kemudian Manulife mereka juga tidak punya program untuk juga dia tutup gitu ya, dan masih banyak yang lainnya gitu. Jadi teman-teman harus update kira-kira saya kerjasamanya nanti apa ya. Specialist limitation, jadi specialist limitation itu mereka melakukan limitasi dari dokter-dokter, biasanya dokter-dokter Dragon ini mereka tutup karena harganya mahal gitu ya. Kemudian diagnosenya ini juga biasanya mereka limitasi, jadi nggak semua diagnosa mereka bisa terima. Gitu. Kemudian digitalization, jadi dari clinical pathway itu diharapkan nanti yang single dan multiple diagnose itu diharapkan nanti muncul e-tarif ya Bapak Ibu ya. Jadi dari clinical pathway, jadi Bapak Ibu nanti itu akan punya dua macam tarif. Satu tarif itu yang Vivo Service, yang buku tarif saat ini berdasarkan per item bill. Yang kedua adalah berdasarkan clinical pathway. Jadi modelnya kayak Inasi Bijis begitu, yang berdasarkan ICD. Nah, kemudian dari tarif itu e-pricing ya namanya ya. Dari e-pricing itu akan menjadi electronic billing. Dan electronic billing ini jika Bapak Ibu klaimkan menjadi electronic claim gitu ya. Nah, prosesnya ini nanti akan di mapping dalam asuransi claim system. Jadi semua price tadi saya sebutkan secara elektronik itu akan dilakukan sistem mapping di dalam sistemnya insurance gitu. Nah, yang paling bagus adalah tidak membuat e-pricing maupun e-billing, e-claim, tetapi dibuat interface dengan menggunakan bridging API. Sehingga nantinya baik perusahaan asuransi maupun rumah sakit itu mereka bisa menarik langsung sesuai dengan format yang mereka inginkan ya, dan kita bisa tahu, bisa memilah kira-kira data apa saja sih yang dibutuhkan untuk insurance gitu. Jadi nggak semua data mereka bisa ambil. Yang berikutnya Bapak Ibu, korporasi ini kan tadi saya sampaikan risk transfer ya. Jadi risk transfer itu berdasarkan morbidity. Morbidity rate itu angka kesakitan ya Bapak Ibu. Jadi angka kesakitan yang saat ini ada di perusahaan itu yang akan coba untuk ditransfer. Jadi misalkan kita bicara perusahaan yang memiliki yayasan kesehatan atau health foundation itu mereka pindahkan ke, contohnya misalkan Pertamina, mereka pindahkan ke yayasan Pertamina gitu ya. Mereka menggunakan sistemnya managed care. Jadi siapapun yang nanti pegang yayasan Pertamina atau yayasan Bank Indonesia nanti akan belajar bagaimana managed care produknya ini dijalankan. Kedua, insurance group product. Jadi ada perusahaan yang memindahkan faktor risikonya ke asuransi. Nah,
asuransi ini ternyata juga nggak diem Bapak Ibu. Mereka tahu resikonya. Maka mereka juga memindahkan resiko itu ke reinsurance lagi. Nah ini Dokter Surya ini paham banget ini bagaimana asuransi harus memutar otak supaya mereka juga nggak jebol sehingga mereka reinsurance kembali. Kemudian ada yang grup. Jadi asuransi yang menggunakan grup dari perusahaan itu memindahkan faktor risikonya ke asuransi grup. Nah, asuransi grup nanti juga akan menggunakan asuransi managed care. Kemudian asuransi ya, grup juga bisa asuransi yang dengan sistem COB. Nah, third party administration gitu misalkan seperti Admedica, Fullerton itu juga memiliki dua macam sistem. Jadi ada yang menggunakan managed care, ada pun juga yang menggunakan sistem indemnity. Ini yang terakhir Bapak Ibu, jadi hospital collaboration seperti yang tadi saya sampaikan nggak bisa kerja sendiri-sendiri, harus kerja bareng. Maka kerja barengnya adalah setiap tim harus tahu fungsinya. Tim medical harus tahu bagaimana cara membuat integrated clinical pathway dan bagaimana menjadi corporate doctor yang mengatur case mix. Jadi mengatur bagaimana appropriate treatment-nya dilakukan supaya tidak terjadi overutilization, gitu ya. Tim finance harus melakukan pricing strategi, bagaimana tarif di-develop, bagaimana tarifnya ini disesuaikan. Karena ke depan nanti Bapak Ibu akan memiliki yang namanya publish rate atau buku tarif, kemudian ada harga kesepakatan dengan perusahaan atau corporate rate, akan memiliki harga promo, dan akan memiliki harga managed care yang sesuai dengan clinical pathway. Jadi harga yang tadi saya sebutkan itu dari tim pricing harus punya kemampuan untuk bisa mendevelop baik di unit cost-nya ataupun bagaimana marginnya bisa dijaga. IT tentunya digitalization ya, bicara mengenai API, mengenai e-tarif dan lain sebagainya, bagaimana caranya bisa sistem rumah sakit berkomunikasi dengan sistem insurance, ini juga harus dilakukan. Marketing harus mencari value added dan branding. Bagaimana value added ini bisa dibuat untuk bisa membuat diferensiasi di rumah sakit yang lain ketika melakukan kerjasama. Operation bicara patient journey. Bagaimana sistemnya ketika nanti melakukan reservasi, sampai akhirnya melakukan discharge. Yang sales acquisition, berapa PKS yang dibuat, dari PKS itu berapa pasien yang di-deliver, dari pasien yang di-deliver berapa yang menjadi loyal customer. Itu sales yang harus bekerja. Kalau ini semua dikerjakan dengan baik Bapak Ibu, maka Bapak Ibu akan menjadi trusted provider yang sangat disukai asuransi maupun perusahaan untuk menjaga supaya pembiayaan mereka tidak over utilization. Baik, saya rasa cukup itu yang saya sampaikan, Dokter Lee, supaya nanti ini masih ada waktu kurang lebih berapa? 40 menit ya. Kita akan bicara ngobrol-ngobrol dengan Dokter Suryo, dengan saya. Kira-kira problem yang saat ini muncul di rumah sakitnya Bapak Ibu berhubungan dengan reshaping ini apa saja? Baik, saya kembalikan ke Bu Putri. Baik, terima kasih Pak Ogdi untuk pemaparan materinya. Komplit sekali ini Pak. Terutama yang agak masuk nih menohok saya nih Pak. Berkaitan dengan excellence commercial anticipation. Sales harus responsif, jadi harus siap di calling 24 jam ya Pak. Ya, ya, ya. Karena rumah sakitnya buka 24 jam. Kalau misalkan sales nggak bisa di Iya, 24 jam, jadi problem. Saya sendiri betul, betul. di sales itu udah 25 tahun. Jadi ketika jadi sales, handphonenya dua-duanya harus nyala. Kalau misalkan Mbak Putri punya, ini urusan pribadi Pak, ya sudah. Tapi yang itu harus nyala terus gitu. Dan harus dikenal oleh konsumen gitu. Betul, betul, Pak. Baik, terima kasih Pak Ogdi. Baik, Bapak Ibu yang mungkin ingin bertanya, boleh silahkan langsung raise hand atau mungkin Bapak Ibu ingin menulis pertanyaan di chat box, boleh saja. Ini sudah ada pertanyaan Pak Ogdi dan Dr. Suryo dari Ibu Yonita. Dari Ibu Yonita. Baik, ini ya langsung 3 pertanyaan. Satu-satu dulu. Eh, izin bertanya, Bapak, beberapa pihak asuransi tertentu ini mulai melakukan pengurangan mitra provider rumah sakit dengan dalih hospital yang tadi seperti Pak Oki sampaikan. Apakah rumah sakit masih perlu berupaya menggandeng asuransi tersebut, Pak, untuk di masa depan? Begitu, Bapak. Asuransinya apa? Potensial apa enggak buat diajak kerjasama? Kalau asuransinya potensial diajak kerjasama,
eh, membernya atau pemegang polisnya banyak di kota itu, saya rasa wajib. Tetapi kan pertanyaannya ketika kita ditutup, tutupan itu kadang-kadang begini, ini yang teman-teman mesti tahu ya. Jadi ada yang kerjasamanya PKS-nya habis kemudian tidak dilanjutkan. Ada yang PKS-nya masih tapi eh, apa namanya pembatasan sementara. Jadi tidak diputus tetapi ada pembatasan alias tidak dikirimin. Yang ketiga, nggak ngomong-ngomong Bapak Ibu. Di sistemnya insurance itu Bapak Ibu sudah nggak ada namanya sebagai provider. Jadi tiba-tiba Bapak Ibu nanti akan tahu, loh kok sudah nggak ada pasiennya ya Pak ya gitu. Ternyata ada yang begitu. Jadi eh, baik lagi, nah, kalau misalkan tanya, Pak kita perlu nggak diajak kerjasama lagi? Ya kita harus tahu, misalkan let's say kita ngomong Jakarta. Jakarta itu kalau mau Prudensial harus diambil karena Prudensial itu yang marketnya paling besar gitu. Kalau bicara Surabaya, kita bicara Squeeze Lab Generali gitu misalkan. Kalau bicara Jogja, Jogja itu BRI Life yang paling besar sampai InHealth. Artinya itu yang harus tetap diteruskan gitu. Jadi setiap kota itu punya punya pasarnya masing Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu harus paham kira-kira asuransi mana yang harus kita kita kejar. Oh ya, jangan pernah mengumpulkan PKS. Bapak Ibu nanti KPI-nya sales harus PKS 2 dalam 1 bulan gitu, jangan. Tetapi bagaimana PKS itu tidak menjadi sleeping account, bagaimana cara pasiennya dikirim dari PKS itu, bukan cuma ngumpulin PKS-nya, gitu ya. Ada yang lewatan nggak pertanyaannya? Enggak, ini masih satu pertanyaan Bapak. Oke, Iya, kita lanjutkan lagi masih pertanyaan dari Bu Yunita, Pak. Asuransi iya. ada yang mulai memaksimalkan layanan managed care dan tadi yang Bapak sampaikan COB untuk BPJS, COB untuk BPJS. Mm-mm. Bagaimana posisi rumah sakit menyikapi permintaan kerjasama seperti ini dari pihak asuransi? Biasanya permintaan ini juga dipicu dari perusahaan klien untuk kendali biaya, Pak. Mm-mm. Ya tadi intinya overheadnya itu tinggi, itu diserahkan kepada pihak insurance. Tapi sekali lagi insurance ini juga tidak semuanya di cover, tergantung polis. Jadi pola mindset kita, asuransi itu tidak mengcover semua loh. Asuransi itu semua indemnity, mau managed care, ada plafonnya, ada batasannya. Dan di pihak perusahaan pun sama. Ketika mereka membeli polis, bisa saja saya beli polisnya tanpa maternity ya. Jadi kalau melahirkan tidak di cover gitu misalkan. Atau tanpa fisioterapi, tanpa apa itu ada juga. Sehingga dijadikan COB. COB itu supaya apa namanya polis berikutnya tidak berat. Jadi Bapak Ibu gini, setiap kali ada apa dibuat polis, kemudian ada premi ya. Premi itu dibuat berdasarkan performance dari tahun sebelumnya. Kalau ternyata angkanya itu besar, angka kesakitannya, maka polis berikutnya itu bisa lebih mahal. Nanti Dokter Suryani bisa jelasin ini. Jadi kalau semakin mahal nih, kayak sekarang ini tiap tahun 80 sampai 90% loh di individual insurance. Coba cek di semua broker. Naiknya berapa Pak? Bisa 80 sampai 90% polisnya gitu. Dibandingin sebelumnya. Nah, itu berat gitu. Sehingga supaya tidak berat, polisnya tidak tinggi, maka dilakukan COB. COB itu dengan harapan bahwa BPJS Kesehatan bisa menanggung, let's say 30-40%, sisanya ditanggung oleh asuransi. Gitu. Iya, dokter sudah ada tambahan nggak, dok? Ya, mau nambahin sedikit. Yang kedua dulu, nanti yang pertama tadi sempat lewat. Yang kedua, sebenarnya Pak Udi udah jelasin secara komprehensif sih. Yang saya mau tambahkan mungkin hal gini. Justru itu peluangnya untuk teman-teman di rumah sakit sih sebetulnya. Jadi kalau tadi dikatakan bisa bisa melakukannya yang eh, katakanlah split billing. Nah, itu yang kalau kalau bahasa itunya paling gampangnya deh. Bisa split billing, udah enak deh. Mau COB masuk, mau yang COB-nya kombinasi sama asuransi sama non asuransi dan sebagainya bisa. Tapi begitu Bapak Ibu katakanlah wah sistemnya susah nih, dok, nggak bisa split Terus billing gitu, kenapa? agak berat untuk ke sana. Jadi menurut saya itu peluang. Ya. Kenapa? Kemudian yang pertama justru saya mau menggarisbawahi gini. Apa? Pertanyaannya sebenarnya kenapa Anda diputus? Gitu. Ya, yang pertama tadi. Nah, Iya, ini di ini rata justru telat ya wes. kuncinya
kuncinya yang komunikasi tadi. Jadi kalau Anda punya Ya tim wis yang wis iki tadi aku lagi nyimak iki. Pak Pak Okdi sebenarnya Si Rian wis melu ketawa lo. sudah spoil dikit gitu ya, bahwa kuncinya adalah mesti cari tahu itu kenapa. Nah itu kalau cari tahu itu bisa macam-macam kan, bisa cari tahu kenapa kok diputus, kenapa kok banyak hal yang harus dicari tahu. Dari situ baru dilakukan pendekatan lagi gitu loh. Kalau memang itu benar-benar bisa saja, mungkin memang katakanlah misalnya kliennya dia di kota itu nggak ada, yang terbesar tutup gitu, bisa aja. Tapi kan tadi bisa dilihat gitu. Nah, hal-hal itu bisa diusahakan, bisa didapatkan kalau Anda bisa buka jalur gitu loh. Kayak Pak Ogdi ini udah terkenal lah kalau di asuransi-asuransi dia udah tahu. Jadi ada hal yang tersurat dan ada hal yang tersirat. Nah, Pak Ogdi itu jago banget lah gitu. Nah, kalau kalau kayak gitu-gitunya udah bisa, teman-teman bisa melakukan strategi dengan tepat gitu loh. Itu aja sih poinnya dari tambahan saya. Terima kasih. Mungkin tambahnya gini teman-teman, banyak asuransi tutup gara-gara PIC-nya nggak bisa ditelepon. Jadi teman-teman asuransi itu sangat mendewakan yang namanya komunikasi. Mereka tuh benar-benar akan percaya pada orang yang gampang ditelepon gitu. Pernah banyak sekali kok asuransi tanya, Pak di rumah sakit ini tuh siapa sih PIC-nya? Kok nggak ada dedicated PIC, saya telepon susah ya gitu. Itu kadang-kadang saya kasih PIC-nya yang saya kenal gitu ya. Kalau nggak kenal ya saya nggak bisa kasih. Cuman ya kebanyakan mereka itu kesulitan untuk menghubungi rumah sakit. Karena kan mereka itu ketika ada komplain dari pemegang polisnya itu bisa menjadi masalah besar kalau tidak segera ditangani gitu. Saya sendiri juga kadang-kadang masuk ke rumah sakit tidak ditangani dengan baik juga saya bilang saya telepon provider relationnya ya gitu. Itu juga salesnya nggak ada yang aware gitu. Jadi hal-hal seperti ini mungkin itu paling simple ya Bapak Ibu. Saya nggak ngomongin fraud deh. Fraud itu kayak tadi saya bicara, oh kesesuaian tarifnya, dokternya ada dua, yang operasi satu, terus nanti satu lubang, tiga lubang, terus ini. Saya nggak bicara itu. Saya bicaranya yang paling gampang aja. Bapak Ibu gampang dihubungi apa? Selama susah dihubungi, pasti banyak insurans yang tutup. Gitu. Silakan Mbak Putri. Masih relate ya Pak dengan yang tadi saya sampaikan. Sales harus responsif. Iya Pak. Baik, ada pertanyaan Ya. lagi Pak, masih dari Bu Yonita Pak. Tips pemberian diskon atau stimulus atau rebate bagi rekanan asuransi agar win-win solution untuk kedua belah pihak, berapa persen dari tarif rumah sakit ya Pak? Wah, ini pertanyaan yang menarik ini. Ini tergantung dari buku tarifnya tiap rumah sakit ya. Buku tarifnya tiap rumah sakit berbeda-beda. Tetapi pada umumnya ya Bapak Ibu, pada umumnya diskon itu biasanya di angka 10%. Tetapi jika di suatu daerah itu ternyata buku tarifnya mahal banget, itu mereka minta antara 15 sampai 20%. Sehingga kalau Bapak Ibu mau bermain dengan diskon maupun rebate, mulailah dengan 3%. Mulai dulu 3%, kemudian negosiasi. Tapi baik lagi margin. Marginnya rumah sakit, Bapak Ibu harus paham. Tapi biasanya kan di level atas ya, Bapak Ibu nggak tahu. Pokoknya saya cuma boleh diskon 5% Pak gitu. Ya sudah itu jalankan dulu. Kalau permintaannya lebih dari itu bisa silakan bicara sama manajemen. Cuman garis bawahnya sekali lagi, tidak semua itu meminta diskon. Kalaupun bicara diskon, biasanya saya bisa menstitut itu dengan sesuatu yang berbeda. Misalkan, Bu, nanti pasiennya saya buatkan lounge. Saya buatkan counter khusus. Jadi waktu tunggu lama. Pasiennya akan saya free upgrade. Nanti penunggu pasien saya berikan makanan penunggu pasien 3 kali sehari. Nanti ketika pasiennya, kalau yang pasien anak-anak saya berikan merchandise. Pasien yang ini saya berikan oleh-oleh. Itu bisa disubstitut bentuknya apapun. Jadi lalu harus bentuknya itu diskon maupun rebate. Jadi saya bicara yang tadi ya, patient experience journey-nya itu bisa berbeda-beda. Contoh misalkan saya dulu di Tangerang dengan pasien saya dari Cilegon, itu saya nggak ngasih diskon, tetapi saya memberikan shuttle. Jadi semua pasien yang dari Chandra Asri, dari Wilmar yang ada di Cilegon, itu bisa pakai shuttle untuk pergi berobat ke Tangerang gitu. Jadi salah satu cara bagaimana mau wave diskon ya. Jadi jangan selalu bicara diskon. Tapi kalau si pasien, si insuransinya bicara diskon, mulailah dengan 2 sampai 3% dulu. Itu ya Bu. Baik, Pak Mohon Oki. izin Jadi dong, saya mau mau itu komen dong. Menarik nih.
Ya. Silakan, Dok. Iya, monggo Yang dokter. yang tadi itu, yang tadi teman-teman saya setuju betul bahwa memang kami dari asuransi memang ya pertanyaan standar berapa diskon itu iyalah gitu ya. Tetapi sebetulnya itu bukan yang nomor satu. Nah masalahnya yang bukan nomor satu tuh kami nggak pernah ngomong duluan. Gimana caranya ngomong duluan? Gimana bisa keluar kebutuhan kami itu apa? Kalau kita ada kedekatan, teman-teman. Kalau kita komunikasinya bagus. Bagaimana mungkin saya baru ketemu sekali dua kali sama teman-teman, terus teman-teman berharap, oh saya perlunya staf saya dijemput, nggak akan keluar itu. Nggak akan keluar. Anda kasih aja deh semakin banyak, kalau perlu 50% diskonnya. Mungkin saya ngomongnya quote on quote seperti itu. Tapi begitu udah ngobrol, jadi ngomong pertama sih boleh lah. Setelah dua tiga kali nanti akan keluar deh. Percaya, saya setuju banget Pak Audi itu komunikasi emang boleh dibilang nomor satu Pak. Terus yang kedua terkait sama tadi apa marketing rumah sakitnya bisa dihubungin. Itu kalau kita sebagai pasien atau sebagai katakanlah sebagai provider gitu ya, kan kami atau broker lah, saya pernah di broker. Itu kalau klien kami masuk rumah sakit terus tidak ada masalah lah katakanlah, kita kan sebagai konsultan ceritanya mau membantu nih, yang kita hubungin siapa? Pasti marketing rumah sakit kan. Bisa dibayangkan kalau experience itu jelek, besok-besok akan bilang Pak jangan ke situ lagi deh Pak, saya repot ngubunginnya gitu ya. Jadi kadang-kadang, bukan kadang-kadang, seringkali hal-hal kecil kayak begitu jangan-jangan membuat traffic Anda, pasien ke tempat Anda malah meningkat. Hal-hal itu yang suka suka dilewatkan gitu sih. Nambahin aja Pak Audi, mohon izin Mbak Putri, monggo. Terima kasih. Ya, terima kasih dokter. Terima kasih Pak Okdi. Jadi sebenarnya nggak semata-mata untuk berbicara diskon, tapi bisa mungkin dikombin dengan eh, upgrade kelas begitu atau merchandise mungkin begitu ya Bapak. Baik, ada pertanyaan lagi. Izin Dokter Suryo dan Pak Okdi, bagaimana menyelesaikan klaim dari asuransi yang gagal bayar karena berdampak pada pelayanan pasien yang terpaksa dihentikan? Monggo, Bapak. Maksud, Saya dulu ya Pak. iya, iya, Oh, oke, monggo. saya Karena agak kurang, karena kurang ini. karena kan pasti ke ke asuransi dulu nih. Nanti Iya, monggo iya, Iya, betul, izin betul. monggo masuk dong. gitu. Ya, jadi sebenarnya begini teman-teman. Saya open aja. Ah, gagal bayar itu macam-macam sebabnya. Oke, saya mulai dari yang paling gak enak deh. Asuransinya punya masalah, wes lah. Aku ngomong aja, karena macam-macam yang tadi lah sebabnya, terus tidak kemampuan dia mengelola dan sebagainya. Ada yang punya masalah asuransinya, itu satu. Yang kedua, ada hal-hal yang lain yang memang strateginya asuransi untuk membuat efisiensi tadi, gitu loh. Nah, proses gagal bayar tadi ini mungkin intinya bisa dibahas sebetulnya, itu poinnya. Balik lagi nih, hal yang gampang tapi nggak gampang ngerjainnya, komunikasi. Contoh misalnya nih, ini yang paling gampang lah. Kalau Pak Ukdi yang datang ke saya, katakanlah ada pembayaran telat berapa Pak? Misalnya 6 bulan ya, misalnya gitu ya. Kita ngobrol, kita diskusi. Saya jauh lebih bisa terbuka karena ya kita udah punya diskusi lama dan pengalaman di sebelumnya kan misalnya nih, saya ada kesulitan masukin pasien, telepon Pak Okdi diangkat. Misalnya nih salah satu contoh. Saya ada kesulitan di sini. Terus misalnya contoh misalnya pasiennya harus minta segera di apa namanya? COB gitu. COB-nya nanti ke apa tenaga kerja gitu kan itu beda lagi. Itu ada rumah sakit yang begitu nggak bisa dok, kalau ini udah nggak COB ya nggak bisa. Nah itu ada marketing yang bisa bantu. Hal-hal itu menyebabkan pada posisi terbaliknya kami pada saat begitu kita juga akan lihat, oke, itu satu kita bisa bantu. Yang kedua, kalau hubungannya baik, ini ngomong apa adanya, mungkin Anda diprioritaskan. Anggaplah kami kan punya budgetnya, harus bayar dulu sekian gitu. Oke, rumah sakitnya Pak Audi duluan deh, yang lainnya ntar dulu. Itu terjadi dan itu hal yang menurut saya that's life ya. Kehidupan sehari-hari emang begitu gitu loh. Jadi balik lagi teman-teman, eh, lihat selama ini Anda bagaimana. Bukannya ini ya, ini dari asuransi ya, nah, mungkin ada di rumah sakit punya ini. Jadi kalau Anda sendiri begitu selama ini begitu rigid begitu apa, ya asuransi pas saat ini juga gantian rigid gitu sih. Ini bukan soal balas-balasan, tapi maksudnya kerjanya jadi kayak begitu. Menurut saya kalau semuanya bisa jalan dengan baik, lancar, percaya sama saya dan semua itu bisa didiskusikan teman-teman. Tinggal cari, oh ya satu lagi mungkin kiatnya. Kalau emang skadung udah nyangkut, teman-teman cari siapa key personnya yang di rumah sakit. Belum tentu direktur loh.
kontak orang itu dan orang itu bisa nolong. Itu eh, banyak terjadi. Eh, Mungkin dari saya segitu dulu. Terima kasih. Iya, kalau Bu, gitu. pengaturan konversi ya teman-teman kayak tadi saya bilang ya. Jadi insurance itu sebenarnya ketika teman-teman menyiapkan billing, kemudian billing dikirim dengan baik dan benar dan lengkap, itu kan sekitar 30 hari. Kemudian 30 hari berikutnya mereka melakukan pembayaran. Jadi di atas 90 hari sebenarnya itu masih tugas, di bawah 90 hari itu masih tugasnya teman-teman untuk ngobrol supaya klaimnya dibayar. Di atas 90 hari, saran saya itu harus mulai ngobrol, bikin kredit meeting dengan bagian marketing gitu, terutama yang dekat dengan pihak insurance. Jadi yang disampaikan Dokter Suryo itu benar ya, Bapak Ibu. Ketika ada suatu insurance di mana di rumah sakit Bapak Ibu mungkin ditutup-tutup karena bayarnya lama, saya itu ketika ngobrol dan tahu kondisinya, itu saya nggak nutup. Saya tetap buka buat asuransi ini. Karena saya tahu dia sebenarnya punya kemampuan, cuma ada mismanage gitu loh. Jadi akhirnya apa yang terjadi ketika kondisinya sudah mulai baik, rumah sakit yang dibayar rutin tiap bulan ya rumah sakit saya tok. Nggak ada, itu mereka ngomong itu sendiri. Pak Odi yang saya bayar reguler itu adalah Pak Odi. Jadi ketika banyak ketemu teman-teman dari rumah sakit lain dan bicara mereka, Pak rumah sakit ini, insurans ini gimana ya Pak ya? Ini kok nggak pernah bayar ya? Ini mau saya tutup. Saya bilang ya tutup aja kalau kamu nggak dibayar. Saya tiap bulan dibayar kok, makanya saya nggak pernah nutup. Gitu teman-teman. Jadi baik lagi ini ngomongin masalah human ya. Yang ngomongin masalah human itu kita bicara bagaimana teman-teman melakukan approachment, bagaimana caranya ngobrol gitu. Karena seperti rumah sakit Bapak Ibu, insurance itu orangnya juga muter-muter. Nanti ketemu dokter Suryo di mana lagi, nanti ketemu di mana lagi gitu. Sama teman-teman asuransi itu kalau ngobrol dengan saya itu rumah sakit yang belum pernah saya masukin cuma Pondok Indah grupnya sama Mandaya. Siloam pernah saya masukin, Premier sudah, Eka sudah, ini sekarang sudah ya, Telogorojo sudah semuanya. Jadi kalau teman-teman insurance ketemu saya, dia sudah tahu bagaimana cara treatmentnya gitu. Sama di ini pun begitu. Nanti suatu saat kalau sesuatu yang misalkan kita agak baik hubungannya, let's say kita ngomongin di Squeeze Life, tiba-tiba orangnya pindah ke Prudential, apa nggak masalah Prudential gitu. Nah itu sering terjadi seperti itu. Jadi menurut saya balik lagi bagaimana caranya berkomunikasi dengan pihak provider relation. Kedua, ini yang paling penting ya Bapak Ibu ya. Jadi di insurance itu ada operational. Operational itu terdiri dari provider relation, ada claim department, ada dokter insurance. Ini yang Pak Suryo pasti lebih paham. Jangan cuma kenalannya sama provider relation, kenalan semua bagian-bagiannya ini gitu loh. Jadi nanti kalau kita sering datang ke Jakarta nggak ke insurance, pasti nanti ngobrolnya adalah sama provider minta tolong dong dikenalin yang biasa bikin PKS itu siapa toh? Oh ini. Oh yang biasanya ngurusin klaim siapa? Oh ini. Boleh tahu nggak apa namanya yang ngurusin dokter klaimnya yang menyetujui siapa? Oh dikenalin. Sampai Bapak Ibu bagian customer service yang bagiannya itu ketika ada klien dia bilang, Bapak Ibu ke rumah sakit ini saja ya, ke rumah sakit ini saja ya, itu penting loh, itu saya temuin call centernya kalau di Jakarta. Kenapa? Bahkan saya sering bidding customer service untuk yang misalkan nanti di Fullerton, Diet Medica, itu saya kenal mereka. Kenapa? Karena mereka itu yang mengarahkan mau masuk rumah mana. Penting itu. Jadi kalau mau belokin pasien, saya pakai itu caranya. Salah satunya. Gitu ya, Bapak Ibu. Berbagi tips nih Pak Obi ya. Ternyata approach-nya juga dari customer service gitu ya Pak ya. Nah, ini ternyata Bu Angelia tadi, ini Pak, memang kendalanya yang tadi bertanya soal gagal bayar itu, ternyata kendalanya memang beliau lokasi tidak di Jakarta, sedangkan provider asuransi itu kebanyakan ada di Jakarta. Itu yang membuat sulit komunikasi begitu dengan pihak-pihak asuransi. Enggak lah Bu, enggak lah. Saya kan juga kemarin pegang rumah sakit di Lampung Bu, kurang jauh mana. Saya pernah pegang juga di Malang, di mana segala macam. Enggak, kan kita sekarang modern lah pakai handphone ini, grup WhatsApp juga kita jalan terus gitu. Tapi kalau
Bapak Ibu setiap 1 bulan sempetinlah 3 hari 4 hari atau 2 bulan sekali nggak apa-apa. 2 bulan sekali sempetin 1 minggu itu Bapak Ibu cukup Jalan Sudirman sama Tamrin sama Rasuna Said kok. Semuanya ngumpul di sini teman-teman. Atau kalau perlu bikin aja gathering, kumpulin mereka di sana semua provider. Sekarang ada namanya kumpulan provider relation insurance. Nanti tak kasih kontaknya. Telepon itu sekali, kumpulin nanti ajak makan siang. Itu ngumpul semua asuransi. Ketemu Dokter Suryo nggak pernah lagi di kantor, ketemunya juga di Starbucks gitu loh. Jadi jangan pernah mikirnya, wah saya jauh Pak, nggak bisa. Enggak. Kita pasti bisa ketemu sama mereka karena kita butuh mereka gitu. Itu Baik, baik Pak Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Saya mau persilahkan jika ingin bertanya mau menulis di chat box atau mau raise hand juga boleh saja. Sambil menunggu Pak Ogdi, mungkin mau sedikit diskusi terkait biasanya kan setiap asuransi itu bekerja sama atau pembuatan MOU bisa pasti lebih dari 1 tahun ya Pak. Let's say 2 sampai 3 tahun biasanya untuk masa masa berlakunya MOU begitu Bapak. Nah, ketika tidak berbicara terkait rawat inap atau rawat jalan Pak, tapi lebih ke MCU biasanya begitu. Ada beberapa asuransi yang memang eh, sudah ada MOU payung begitu, tapi nanti untuk MCU terpisah MOU-nya atau mungkin berupa surat kesepakatan begitu Pak. Nah, di surat kesepakatan itu biasanya berlaku 2 sampai 3 tahun Pak Ogi. Nah, sedangkan rumah sakit seperti kita ketahui bahwa mungkin untuk MCU marginnya tidak terlalu tebal begitu ya Pak. Gitu. Nah, sedangkan dari pihak asuransi menginginkannya 2 sampai 3 tahun nih surat kesepakatan ini laku begitu. At least mungkin di tahun depan unit cost pasti tentunya sudah berbeda begitu Pak. Nah, untuk menyikapi hal ini dalam pembuatan MOU khusus untuk MCU bagaimana ya Pak Oki? saya selama 20 tahun pegang rumah sakit sih sebenarnya tidak pernah menemukan MOU MCU itu dipisahkan dari MOU induk kecuali kita yang pengen misahkan. Kalau kita pengen misahkan sendiri. Jadi misalkan Pak layanannya saya mau jualan layanan MCU sendiri, nanti inpatient sendiri, outpatient sendiri gitu. Karena sebenarnya itu satu kesatuan gitu kan. Bicara nanti kalau kita terpisah, maka ada lagi yang harus membahas bagaimana jika ternyata dari MCU itu ada yang perlu emergensi, ada yang perlu rawat inap, apa nanti lemparan bicara gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih harusnya jadikan itu PKS induk saja, tidak perlu harus PKS khusus untuk MCU gitu ya. Jadikan saja. Terus kemudian kalau bicara mengenai ya kita ngomongin mas itu ke ke kepintaran kita melakukan negosiasi bergaining gitu. Nggak tahu JIH Akademi nanti bikin kelas sendiri buat negosiasi nggak. Cuman intinya mereka pasti pengen supaya cost mereka itu kan turun. Setiap kan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Itu kan costnya turun kan pasti di mereka karena kan itu tidak naik. Pertanyaannya sekarang marginnya rumah sakit itu oke gini dulu. Tarif rumah sakit itu naik setiap tahun apa setiap berapa tahun? Pertanyaan ini dulu. Diperbolehkan kita naik berapa lama? Kalau misalkan teman-teman ini naik setiap tahun, maka ketika negosiasi pasti mereka minta lebih dari setahun, 2 tahun atau 3 tahun gitu. Tapi kalau kita bilang bahwa punya kami itu kami memiliki 2 tahun tarif yang tidak akan naik, nanti baru tahun ketiga baru naik. Itu biasanya mereka akan lock selama 2 tahun itu. Artinya kita akan save ya. Kita save artinya kita akan memiliki konsumen yang sama dan kita sudah ngelok, kita akan punya projection revenue berapa nantinya. Jadi bukan cuma aja. Dan kemudian marginnya harus kita, makanya tadi saya bilang, rumah sakit itu marginnya kan ya ada 30 sampai 40% margin rumah sakit gitu kan. Saat ini insurance maupun perusahaan itu minta sekitar maksimal 10%. Jadi untuk beberapa hal mungkin kamu nggak bisa sampai ke 10% gitu. Karena mungkin KSO atau itu biayanya tinggi. Tetapi usahakan kalian memiliki margin itu lebih dari 10%. Supaya nantinya memudahkan ketika meminta
lebih 2 tahun, lebih dari setahun. Karena biasanya kan inflasi 3%-an, kalian naikin harga itu kan tiap tahunnya 5% atau maksimal 10% ya tiap. Kalau kalian naik 20-30% ya kalian nggak dilanggan asuransi biasanya. Kalian naikinnya maksimal 10%, 5% sampai 10%. Nah, makanya loss-nya kalian di tahun kedua itu adalah sekitar 10% atau diskonnya 10%. Tambahan add-on diskonnya 10% dibandingin diskon yang sudah disetujui di tahun pertama. Jadi ini harus praktek soalnya, Mbak Putri. Nanti ikut pelatihan lagi Iya. aja. Ikut Siap. pelatihan khusus untuk bagaimana negosiasi sama ngelihat unit cost supaya tahu. Karena yang saya harapkan adalah kita punya guaranteed namanya. Jadi misalkan kita bicara, Pak, oke 2 tahun, tapi orangnya juga harus sama ya. Saya lock di angka 200 orang ya. Datang nggak datang orangnya saya hitung 200. Itu namanya guaranteed. Jadi saya sudah punya potensial, saya punya gitu. Bilanganmu di tahun kedua untuk kenaikan tarif itu kamu bisa substitut dengan penambahan jumlah orang. Dan itu sudah kamu perhitung. Misalkan orangnya sekarang 100, saya minta di tahun kedua 150 bisa nggak? Gitu. Jadi bisa Ya. disubstitut dengan jumlah orang. Atau kalau misalkan, Pak ini 100 orang tapi ya tergantung orangnya datangnya ya Pak. Kalau datangnya 50 saya bayarnya 50. Kalau datang 25, 25. Wah ini repot kalau kayak gitu. Boleh 2 tahun, 3 tahun tapi saya minta garansinya 100. Misalkan begitu. Jadi cara negosiasi itu Dengan banyak misalnya banget. volume peserta gitu ya Pak ya. Nah, caranya begitu banyak. Toh gini loh Bapak Ibu yang perlu dipikirkan. Medical check up itu opening door. Opening door itu artinya apa? Itu cuma buka pintu ke fasilitas rumah sakit yang lain. Makanya saya nggak setuju kalau PKS-nya dipisah. Harus dijadikan satu PKS-nya. Karena setiap orang yang nantinya itu medical check up, itu nanti akan muncul nama corporate health index. Angka kesehatan dari perusahaan yang kita bisa potret. Dari sana kita bisa klasifikasi mana yang merah, mana yang hijau. Yang merah harus dikasih tindakan berikutnya. Konsultasi ke dokter lagi, spesialis, diberikan obat, diberikan treatment. Pertanyaannya nambah tidak? Kan nambah. Itu namanya upselling, namanya cross-selling. Gitu. Makanya kita itu kalau di healthcare belajar yang namanya matrix revenue dari rumah sakit. Jangan cuma ngomongin sepotong medical check up. Medical check up ini mau saya gratisin juga bisa. Yang penting kan dokter saya bisa melakukan upselling, cross-selling. Dari pasien yang masuk bisa cat lab. Dari pasien yang masuk nanti bisa ada tindakan-tindakan operasi, treatment yang lainnya. Ih, mahal daripada cuma medical check up. Jadi pola pikirnya teman-teman harus chopper ya. Nggak boleh cuma ngomongin medical check up aja Pak. Tahun jangan ya, ini kan cuma ngomongin uang 10%. Begitu kamu ngomongin tindakan cat lab itu kamu ngomongin tiga berapa? 50, 60 harga cat lab berapa sekarang? Apalagi kalau dia sampai bedah torak. Saya jual 250, 300 juta, sementara MCO-nya cuma 300.000. Ya kan? Saya free-in aja itu medical check up. 100 orang saya free-in. Yang penting saya dapat cat lab. Saya dapat bedah torak. Saya dapat nanti chronic disease. Ada obat hipertensi, obat diabetes, apa segala macam. Itu, Mbak. Jadi ada tendangannya ya Pak after the MCU gitu ya Pak. Yang Nah, penting pala itu. ya saya ngomong secara orang bisnis. Kalau orang bisnis selalu ngomong bagaimana feeder, bagaimana revenue stream itu dihasilkan. Nanti Mbak bikin kelas revenue stream aja, hospital Wah, revenue matrix. Bagaimana caranya naikin duitnya rumah sakit dari inpatient misalkan. Itu nanti kita lihat tendangannya dari mana aja. siap. Ini udah ada tema baru nih Pak. Iya. Bisa dilakukan Setiap nih. saya ngomong itu ada tema. Makanya catatan saya banyak sekali nih Pak Uni. Kita ngomong ada tema. Monggo silakan Baik. yang masih mau tanya lagi, Oke, Bapak Ibu. silakan Bapak Ibu peserta webinar jika ingin bertanya boleh langsung raise hand atau mungkin mau ditulis di chat box juga boleh. Ini dari Ibu Angelia nih tadi Bapak. Wah, boleh Pak kontaknya komunitas provider insurannya di share. Ya, nanti saya kasih satu orang itu nanti bisa manggil 30 sampai 40 orang provider relation manager lagi. Gitu ya. Eh di JH Academy ini kami nggak cuma bikin pelatihan Bapak Ibu. Jadi kami ini juga bisa melakukan pendampingan ketika sales maupun operational timnya Bapak Ibu kesulitan untuk shifting. Jadi bingung caranya shifting gimana Pak nyiapin operasional. Terus sales kami ini gimana caranya ngebuka ketemu sama klien
Nah, itu kami juga ada pendampingannya. Selain ada pendampingannya, nah, nanti mungkin informasi berikutnya kalau sudah masuk ke grup ini, saya nggak tahu nanti kalau misalnya ada informasi mengenai itu dimasukkan di dalam grup aja. Ya Itu Pak, ya. nanti langsung saya approach ya Pak. Baik, Bapak Ibu, em, karena ini waktu juga ternyata nggak terasa, Pak Udi, Dokter Suryo, waktunya sudah habis ternyata. Iya. Nanti kalau Obrolannya ini mau kunjungan ke JIH aja Mbak Putri, nanti di JIH Jogja, sambil jalan-jalan ya Bapak Ibu, wisata. betul, hospital tour di JIH Jogja. Boleh. Baik, Pak Okdi dan Dokter Suryo, terima kasih atas kesediaan waktu, ilmunya juga yang sudah di-share. Dan juga terima kasih Bapak Ibu peserta webinar strategi shifting rumah sakit dari dominasi BPJS menuju pasar asuransi dan pasien umum. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Okdi dan juga Dokter Suryo. Terima kasih. Saya juga mengajak. Oh iya, siap Dokter Titin. Nanti materi akan kita share di grup, akan kami share. Saya juga, Mbak Putri, ya sorry, siap. saya mau satu aja. Bapak Ibu, jadi di JIH Academy, kami di JIH ini, dari apa yang saya sampaikan tadi, itu ada beberapa hal yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Jadi itu JIH Academy ataupun Global Medica, Indonesia Global Medica ini, kami membuka, jika ke rumah sakit Bapak Ibu, managed by, atau dibantu untuk dioperatori oleh JIH, itu satu. Kedua, kami juga memiliki Hospital Information System. Jadi misalkan Bapak Ibu ingin melakukan bridging API kepada payer ataupun ingin bisa melakukan e-tarif, e-billing caranya bagaimana, kami juga punya sistemnya. Tiga, kami juga punya konsultasi dan pendampingan tim sales dan operasional untuk bisa mencapai target rumah sakit. Jadi beberapa hal tadi silakan disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Jika ingin dibantu oleh JIH Academy, bisa menghubungi nanti Bu Yeni atau Bu Putri gitu ya. Terima kasih Bu Putri. Oke, terima kasih Pak Okdi. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Saya tutup acara webinar pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Semoga webinar siang hari ini bisa bermanfaat. Boleh saja nanti seperti yang tadi Pak Okdi sampaikan dari yang memberikan pendampingan berkaitan dengan in relate dengan tema siang hari ini nanti bisa saya share kontak saya di WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.